Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Temu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 11. Hari ini bulan 11 tanggal 16 ya, 16 November 2021. Teman-teman, saya akan membahas saham. Ya, teman-teman, beberapa hari yang lalu saya bikin video yaitu siap-siap IHSG sentuh retracement 50. Yuk dipantau-pantau saham-saham apa yang menarik seperti itu ya. Nah, terus sebelumnya kan hampir sentuh retracement 50 dan beberapa sektor naik, itu adalah sektor bank digital kemarin. Nah, yang terus hari ini teman-teman, ini IHSG sudah sentuh retracement 50% dan sektor ini teman-teman, sektor bank mini ternyata masih lanjut naik. Berkebalikan dengan saham-saham bank utama ya teman-teman, memang saya pantau dari dulu saham-saham bank utama ini sepertinya ada kebalikan pergerakan ketika saham-saham leader banking, saham-saham blue chip banking sedang merah. Seperti itu kemarin kan kita ingat bahwa saham-saham dari sektor bank mini seperti itu enggan bergerak sama sekali. Dan sekarang ketika saham-saham batu bara masih turun ya, kemudian sektor lain juga masih turun, ternyata bank mini ini gantian manggung. Sebenarnya ini adalah bukti nyata bahwa di dalam bursa itu sektor akan bergerak bergantian, dan bagi teman-teman yang bisa memantau hampir keseluruhan sektor dalam satu bentuk pemantauan yang secara global seperti yang biasa saya pantau itulah yang akan bisa melihat sektor mana yang mulai hangat, sektor mana yang sudah hangat bergeraknya, sudah lari kenceng, sektor mana yang udah kelelahan, sektor mana yang sudah beristirahat, dan sektor mana yang sudah selesai istirahat dan siap untuk berlari. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune di channel MS Trade and Investment karena bahasan di channel ini tentu berbeda dengan channel-channel lain. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting ya. Ini penting untuk teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang baru. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi kalau teman-teman yang baru install Telegram, kemudian di-invite ke grup dan ditawarkan titip dana trading seperti itu, sekali lagi saya tidak membuka jasa layanan tersebut, dan memang itu sudah sepertinya semua konten kreator, semua trader saham yang punya channel YouTube ataupun Telegram, semuanya juga mendapatkan masalah yang sama, yaitu nama mereka dibajak untuk digunakan buka jasa layanan trading. Seperti itu. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan. Kita akan langsung menuju ke sini teman-teman. IHSG hari ini closingnya adalah di 6.651. Naik 35,178 atau naik 0,59. Teman-teman sekarang perhatikan chart di sini, chart dari IHSG. Kalau kemarin, nih perhatikan yang warnanya biru, teman-teman perhatikan yang warna biru. Kemarin 3 hari bursa yang lalu indeksnya dari high-nya, all time high-nya di 6.714 turun ya. Tembus support pertama di 23, yaitu kisaran 6.660-an ya, terus kemudian turun lagi di support kedua di 6.638. Nah teman-teman ya, terus support di bawahnya adalah di 50% dan 50% itu di kisaran 6.596 dan juga di 6.570. Sebenarnya ada target di 6.570 karena closingnya kemarin adalah tidak kuat di 38 retracement. Seperti itu. Tetapi ternyata di 50 retracement atau di kisaran 6.590-an, IHSG ini mantul ya, walaupun overshoot sedikit, mantul, berhasil naik di atas support, di atas resistan sebelumnya ya, teman-teman. Resistan sebelumnya di 38 retracement dan juga berhasil menembus resistan candle sebelumnya di sekitar 6.640, walaupun closingnya masih belum berhasil tutup di atas 2-3 retracement sebelumnya sebagai support ya.
belum berhasil tutup di atas 6.660-an. Namun demikian kalau teman-teman lihat, pergerakan ini sebenarnya jadi boleh dibilang mementahkan target penurunan IHSG ke 6.570. Kondisi seperti ini tentu didukung oleh saham-saham pendukung indeks yang secara umum kalau kita lihat hari ini banyak yang hijau teman-teman ya, seperti BNI, BMRI itu hijau, bank-bank hijau, dan kemudian untuk agro ini yang dia bergerak fantastis, dia bergerak di luar sideways area yang kemarin sudah saya sampaikan. Namun demikian tadi sekilas saya lihat ternyata penurunan dari bank-bank utama ini masih belum sampai target yang sepertinya diinginkan oleh para trader ya teman-teman. Ini sekilas akan saya bacakan dulu beberapa summary yang sudah saya bikin ya. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa IHSG telah mencapai retracement 50 dan mantul lagi ke atas, betul. Kemudian mantul dari retracement 50 tembus 38 hampir ke 23. Sudah saya sampaikan ya teman-teman. Terus kemudian beberapa saham blue chip masih belum sampai di titik koreksinya teman-teman ya. Jadi beberapa masih belum sampai di 38 retracement, nanti akan saya bahas karena ada beberapa saham. Kemudian beberapa saham masih tidak jelas pergerakannya, nanti juga akan saya kasih lihat beberapa saham yang masih tidak jelas, masih sideways, naik tidak turun tidak seperti itu. Dan juga beberapa masih lanjut turun, sektor-sektor turun adalah sektor coal ya, batu bara. Kemudian sektor yang hari ini bergerak melanjutkan pergerakan kemarin, dan pergerakannya juga memang opposite atau berlawanan dengan sektor-sektor yang dulu bergerak, yaitu bank digital atau bank mini. Terus kemudian beberapa poin penting adalah saya sebenarnya udah lihat sekilas tadi beberapa saham yang bergerak ya. Ini BBNI masih kurang turunnya, kemudian BMRI masih belum jelas. BBRI masih mencari support di bawahnya sepertinya, kemudian BBCA sebenarnya udah mulai mantul. Nanti akan saya bahas teman-teman, ini summary-nya dulu. Untuk agro breakout dari sideways-nya, BBKP hari ini adalah kenaikan hari ketiga. Nanti akan saya bahas teman-teman ya, sabar ya. Kenaikan hari ketiga, dan juga ini adalah ride. Ride bagi apa istilahnya ride ya, karena dia kan mau ride issue. Hari ini kalau nggak salah ride-nya terakhir saya kemarin masuk dan hari ini saya lepas aja teman-teman, karena sebenarnya ketidakpastian di right issue itu bagi saya kurang suka. Lebih baik saya menunggu saham yang right issue itu untuk penyesuaian harga. Nah pada saat penyesuaian harga nanti saya akan memantau secara ketat tape reading-nya untuk bisa masuk atau enggak, seperti itu. Ada peluang enggak seperti itu. Kalau misalkan seperti BBHI yang dulu setelah penyesuaian dia turun baru kemudian mantul, dan juga untuk SAME juga seperti itu, dan beberapa seperti itu. Kemudian sektor bank-bank digital yang sangat menarik itu ternyata hanya ada beberapa teman-temannya, yaitu BNBA, BGTG, Arto, BBHI, BBJB ya teman-teman. BBJB, kemudian untuk sektor-sektor ini properti masih cukup bagus, BSD, CTRA ya. Telkom sepertinya juga masih ini, nanti kita cek. Untuk sektor yang menarik saya sebenarnya sektor-sektor yang cukup dalam koreksinya seperti Akses ya. Kemudian kalau consumer tidak bergerak, boleh dibilang tidak bergerak, sehingga take profit saya untuk Unilever. Kemudian untuk sektor yang turunnya dalam dan saya juga tertarik sebenarnya adalah batubara, adalah Adaro, ITMG, dan PTBA. Kemudian juga untuk sektor semen, Indosemen, SMGR, dan sektor yang seperti biasa yang pergerakannya sudah cukup bagus adalah ASA. Oke, teman-teman nanti akan saya bahas lebih detail ya. Oke, baik teman-teman, kalau tadi adalah summary secara sekilas, ini buat teman-teman yang nggak sempat melihat secara umum, silakan dengan summary saya tadi sudah bisa untuk mendengarkannya dalam sekitar 9 menit. Teman-teman sudah bisa melihat beberapa saham yang menarik. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki waktu luang, silahkan untuk melihat secara detail ulasan-ulasan dari saham per bagian ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan menuju ke saham berikutnya adalah BBNI. Seperti yang saya bilang, BBNI ini sebenarnya menarik kalau dia terkoreksi sampai 38 retracement, dan hari ini kok kenapa dia sudah balik ke atas lagi. Nah,
kalau kita lihat sebenarnya BNI ada historic price teman-teman di sini. Ada satu ingatan ya. Jadi para trader pelaku di pasar ini mengingat bahwa di kisaran 6.750 ini adalah historic candle atau historic price dari BBNI. Sehingga ketika harga BBNI menyentuh titik tersebut dirasa sudah cukup murah, sehingga mereka sudah mulai pada positioning. Nah, padahal saya antrinya adalah di 38 atau di 6.600. Melihat kondisi seperti ini, sebaiknya sebenarnya kalau teman-teman bisa memantau pada saat BNI terjadi turning ke atas, adalah mungkin ya, karena nggak dikasih murah, ya lebih baik beli sebagian di harga yang lebih tinggi seperti itu. Karena kita lihat sebenarnya di kisaran 6.750 ini adalah area yang cukup kuat untuk BBNI. Oke, kemudian untuk Bank Mandiri ini saya simpulkan aja, ini masih pergerakannya masih belum jelas. Dia di antara 0 sampai 23, jadi sepanjang tidak keluar dari area itu, saya pikir nggak menarik teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman yang merupakan pecinta dari BMRI, silahkan bikin perimeter ya, bikin perimeter atau bikin batas ya. Bikin batas di area di bawah support dan di atas resistan. Bisa juga ditambahi dengan price alarm kalau teman-teman pengguna Mirai bisa. Sehingga ketika harga sentuh di area perimeter atas dan bawah, maka Anda akan di warning alarm. Sehingga Anda yang sebelumnya nggak fokus ke online trading bisa langsung segera action seperti itu. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri saya masih pantau di 38 teman-teman, hampir. Dan tadi sebenarnya saya hampir hajar kanan. Kenapa? Karena tadi pada saat saya lihat candlenya adalah Marubozu hijau. Namun demikian closingnya teman-teman lihat shooting star. Ya, ini sepertinya memang masih akan mencari support yang ada di bawahnya. Dan teman-teman perhatikan, saat ini untuk BBRI sudah close di bawah MA 200, di mana ini teman-teman mesti berhati-hati karena MA 200 itu adalah batas antara bull atau area naik ya, region bullnya di atas dan yang ada di bawah atau bearish zone-nya seperti itu. Oke, kemudian untuk BBTN saya sampaikan ini masih belum ada pergerakan, namun demikian kalau teman-teman tertarik silahkan bikin dua perimeter ya, perimeter atas di sini, kemudian juga perimeter di bawah di sini, sehingga ketika harga menyentuh salah satu dari perimeter tersebut, teman-teman bisa tahu. Bisa tahunya tentu teman-teman harus memasang price alarm, entah itu dengan menggunakan aplikasi apa, atau menggunakan price alarm dari Mirai kalau teman-teman pengguna Mirai, sehingga ketika harganya turun, teman-teman akan mendapat pemberitahuan. Kemudian yang menarik saya juga selain BBRI adalah BBCA teman-teman. Nah, kita akan tengok untuk BBCA di sini bahwa BBCA itu koreksinya dia udah sampai 38 dan di 38 ini teman-teman ya, di 38 ini dia cuma sehari saja terkoreksi sehingga sementara target ke 61 adalah batal. Terus dia akan naik, terus kemudian hari ini sebenarnya harapan bagi banyak trader yang menunggu harga BBCA untuk turun adalah hari ini ya, ketika dia sentuh 38 ternyata sudah mulai mantul. Jadi kalau teman-teman yang memang mau cari barang murah, barang-barang bagus yang murah, perhatikan support-support pentingnya di 23 dan 38. Jadi untuk BBCA perhatikan besok di 7.350 apakah masih kuat ataukah besok mantul dari titik tersebut. Oke, kemudian untuk Bank Danamon teman-teman ya, dia akhirnya mencari support lagi di bawahnya hampir ke 23 teman-teman. 23 tuh di sini. Teman-teman perhatikan dulu di sini ya. Ini 23, sekitar 23 dari tren panjangnya, saya gunakan tren panjangnya sekitaran di 2400 ini itu adalah. Oke teman-teman, sorry saya jeda tadi ya. Jadi kalau Bank Danamon ini dia turun dan ini sebenarnya cukup menarik teman-teman ya. Boleh dipantau juga kalau lagi agak ada cash dan dipantau tape rate-nya bagus ya, mungkin akan saya ambil teman-teman. Baik teman-teman, masih ingat teman-teman setia channel MS Trade, kemarin saya sampaikan bahwa untuk agro saya nggak akan tertarik kalau dia tidak breakout ya. Jadi saham-saham yang konsolidasi itu memang tidak menarik kecuali dia breakout. Dan untuk hari ini
Agro adalah breakout teman-teman. Breakoutnya dia mantul dari supportnya dia di 2100 sampai dia ngetes resistan di 2235. Nah ini perhatikan karena agro ini kan historiknya dia pernah tinggi. Apakah di area-area ini akan banyak perlawanan seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan tidak banyak perlawanan, naiknya smooth dengan dorongan volume yang cukup oke, maka kemungkinan ini barang akan lanjut. Nah, berikutnya untuk BRIS teman-teman. Untuk BRIS teman-teman bisa melihat masih dalam kotak hijau, masih dalam pergerakan yang sangat membosankan karena masih konsolidasi. Kapan breakout Pak? Saya tidak tahu. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, silahkan bikin pemantauan yang ya seperti yang saya bikin seperti ini teman-teman. Silahkan bikin pemantauan seperti ini. Jadi teman-teman ketika lagi ngebuka layar, itu langsung akan dapat notifikasi. Dan juga kalau teman-teman suka, itu bikin price alarm ya teman-teman. Price alarm. Saya cek, saya carikan dulu aplikasinya. Price alarm kok nggak ada teman-teman. Oh itu di sini teman-teman, di aplikasi sini kita bisa ngeset price alarm, interest stock, modify. Nah di sini bisa teman-teman bisa set alarm. Nggak kelihatan ya, di sini nggak kelihatan teman-teman karena ini pop up, nggak saya aktifkan. Itu aja, nggak apa-apa, saya lanjutkan aja. Kemudian untuk BTPS teman-teman ini masih nggak ada yang menarik karena dia masih ngetes resistan. BNGA juga nanggung pergerakannya. BBKP tadi udah saya sampaikan. Nah teman-teman untuk BBKP ini kan hari ini adalah hari terakhir bagi siapa yang megang yang akan dapat ride. Ini barang kemarin ya di area hijau ini saya nggak tertarik sama sekali. Prinsip saya kalau misalkan dia tembus ke atas atau sekalian tembus ke atas ke bawah, saya baru akan tertarik. Dan akhirnya tembus ke bawah, saya agak telat tapi saya masuk kemarin. Dan hari ini saya coba untuk take profit dulu teman-teman. Alasannya bukan apa. Alasannya adalah ini adalah mau right issue. Kadang technical analysis tidak bisa membaca harga right issue-nya mau kemana. Ya, karena right issue mesti dianalisa sendiri. Kita mesti ngelihat mau nambah berapa, tujuannya untuk apa, prospektusnya harus dibaca seperti itu. Lebih baik saya menunggu penyesuaian harganya baru nanti ketika harganya udah disesuaikan, saya baru tahu dia mau bergerak kemana. Itu kan seperti BBHI, teman-teman bisa ngelihat BBHI di sini adalah ketika right issue, ya turun terus di bawah naik. Juga SAME, teman-teman bisa ngelihat SAME dulu juga pernah seperti itu di area sini, ya. Jadi saya lebih baik menunggu saja nanti harganya setelah penyesuaian right issue mau seperti apa. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham Astra. Hari ini masih berlanjut naik tapi jadi sudah kurang menarik teman-teman ya, karena dia sudah lewat 50. Dari tren turun ini dia sudah naik dan sekarang bertahan di 50. Kalau misalkan masih di area hijau ini cukup menarik ya. Auto teman-teman ini lupa saya bahas ya. Ini banyak yang minta sebenarnya. Saya lupa masukkan ke watchlist. Ini juga sebenarnya udah sering saya analisa dulu. Saya itu menggarisbawahi di area 50 ini. Kalau misalkan dia bisa lanjut naik di atas 50, biasanya akan lanjut ya teman-teman di sini. Dia lanjut dari 50 ini, dia akan lanjut naik ke atas, oke. Dia lanjut naik ke atas, oke. Terus Astra naik, auto naik. Apakah mungkin karena banyaknya orang yang membeli mobil? Saya nggak tahu, itu sekilas berita yang saya baca tadi. Kemudian udah untuk Aces teman-teman ya. Aces ini tadi saya sempat mantau terus, tapi karena hari ini banyak saham Bank Mini yang bergerak, jadi ini nggak bergerak. Saya rasa seperti itu, saya pribadi ya, saya menganggapnya seperti itu. Tapi mungkin nanti ketika Bank Mini itu sudah mulai slow down, bisa jadi sektor ini akan bergerak teman-teman ya. Perhatikan aja, ini menarik juga teman-teman sektornya. Unilever, saya akhirnya kan take profit, masih ada sebagian sih, cuman hari ini candlenya bagus. Misalkan besok sektor-sektor lain akan
sedang istirahat, mungkin sektor consumer ini akan bermain. Untuk ICPB, INDF masih hitungannya masih sama ya, masih tidak bergerak. Untuk sektor energi teman-teman, untuk Medco teman-teman bisa ngelihat ini ketemu support, dia lanjut lagi naik. Nah tapi ini dia masih konsolidasi antara 0 sampai 23. Sepanjang dia belum keluar dari area yang warnanya hijau yang barusan saya bikin ini adalah tidak menarik. Untuk Elsa juga sama, hitungannya ini masih sideways begitu ya, antara 0 sampai 2. Sampai ini maksud saya antara 50 sampai di 38 retracement. Jadi istilahnya dia masih konsolidasi di area yang sama. Sedang untuk Akra teman-teman, Akra yang kemarin pernah saya sampaikan bahwa Akra turun, kemudian naik, ketemu di retracement 50, take profit, 2 hari turun, tapi ada candle adalah doji, butuh konfirmasi hari ini naik, kemungkinan besar dia akan mencoba untuk ngetes resistan di 50, di 4440 ya. Ini barang tradingannya gampang teman-teman, jadi ketika koreksinya dalam, udah berapa hari, boleh dipantau, boleh masuk sebagian. Kalau untuk perusahaan gas, nggak ada perubahan, jadi nggak menarik. Kemudian untuk sektor sawit teman-teman ini termasuk yang saya pantau, ini koreksinya udah mulai dalam, walaupun belum sampai target-target yang membuat kita tertarik untuk beli ya. Masih pada antri di 38 retracement, karena di sini ada demand yang cukup kuat teman-teman. Posisinya saat ini untuk Astra Glossary walaupun naik, tapi dia closingnya seperti nggak percaya diri untuk naik. LSIP juga demikian ya, dia masih mencari support ke 38 retracement. SIM ini juga hitungannya masih sama teman-temannya. SSMS sendiri yang pergerakannya agak beda, walaupun dia sebenarnya short-range antara 0 sampai 23 aja. Untuk BWPT memang dia pergerakannya berbeda, dia cenderung lebih lagging. Saat ini dia ketemu atau saat ini dia sedang di support yang sudah cukup lama sebenarnya. Oke, teman-teman, berikutnya adalah sektor batu bara. Ini saya juga cukup intens memantau, tapi untuk Harum saya nggak akan tertarik di area sini. Sekalian aja di supportnya yang di 7.200-an. Tuh, kemudian untuk Adaro hari ini tembus lebih dalam dari support kemarin ya teman-teman, tapi terus dia mantul lagi. Kalau saya sebenarnya lebih tertarik ke Indo Tambang Raya, tapi ngelihat dia masih turun dan turun ya, saya belum teman-teman ya, karena sepertinya memang masih mencari support yang ada di bawahnya, jadi sabar aja. PTBA, ITMG juga sama, PTBA juga sama. Sektor ini masih melemah terus teman-teman, tapi perhatikan kalau misalkan sudah mulai ada perbaikan. Sektor ini Indika juga ya, kemudian PTRO, Delta Dunia juga sama, masih belum perubahan, masih mencari support semuanya. United Tractor pun demikian teman-teman, bisa ngelihat tidak ada perlawanan berarti, jadi masih berada di dasar seperti itu. Kemudian untuk sektor konstruksi ya boleh dibilang ini sebenarnya masih melemah semua teman-teman. Walaupun pelemahannya udah mulai terbatas ya, pelemahannya udah terbatas, lihat ada doji, tapi rentang pergerakannya udah sangat terbatas. Jadi kurang menarik kan kalau seperti itu. Ini Wika juga sama, PTPP, WSKT. Nah WSKT karena turunnya dia lebih dalam, hari ini sudah mulai ada technical rebound, dan kalau kita lihat dia saat ini itu berada di dasar, di support yang juga sebelumnya historic price dia. Untuk sektor yang malah lebih baik adalah properti, teman-teman bisa ngelihat untuk BSDE dia tembus lebih tinggi. Untuk resistan berikutnya dia ada di 1250. Untuk Pakuan juga sebenarnya masih bagus ya teman-teman, ini masih bagus. Dia masih lanjut untuk testing resistannya. Resistan posisi sekarang memang dia berada di resistan ya. Untuk Pakuan ini memang dia berada di resistan kisaran 550, berikutnya 570. Nah kemudian untuk Asri ini gerakannya sempit aja,
SMRA dia saat ini mantul dari support dari uptrend price channelnya, kisaran juga di kisaran 950 itu adalah di support 23,6 retracement. Nah, untuk CTRA hari ini masih lanjut naik teman-teman ya. Ini lupa saya sertakan. Ini barang terakhir saya analisa itu di 21 September, udah lama sekali ya. Saya lanjutkan. Nah, dia dalam tren turun ini dia ternyata bagus teman-teman ya. Dia bisa melewati separuh trennya ini. Jadi dalam tren turun ini bisa melewati separuh trennya. Udah sekitar sebulan lebih. Ya, maksudnya maksud saya sejak 14 atau 15 Oktober dia sebenarnya udah bermain di atas nih. Di atas 50. Walaupun sempat koreksi tapi tidak lebih dalam dari 38 retracement. Termasuk bagus pergerakannya. Oke teman-teman, berikutnya sektor yang hari ini saya pantau terus tapi nggak terkoreksi lebih dalam adalah Telkom. Saya ngambilnya rata-rata di 38 teman-teman ya, kayak seperti saya bahas kemarin, tapi hari ini rata-rata udah mantul semuanya. Nggak sampai ke 38 sudah mantul. Indosat juga, tapi Indosat ini saya lebih tertarik kalau misalkan dia turunnya lebih dalam lagi. Seperti kalau di area-area sekarang saya belum. Kalau di area-area sekarang saya belum teman-teman ya. Ini kalau kita lihat nih. Ya, areanya agak nanggung sih di sini. Jadi sekalian aja di support yang ada di bawah itu. Kemudian untuk XL itu sempat saya pantau juga tadi, tapi candlenya kan terus jadi jelek ya. Shooting star, jadi saya abaikan aja. Kemudian untuk friend dia terkoreksi 38. Perhatikan kalau misalkan dia agak kuat di 38, dia ada di sini, dia ada target di 61 retracement, itu di 95. Untuk TBIG dia sehari naik sehari turun teman-teman, ini saya skip aja. Tower juga dia masih area konsol 0 sampai 23. Nah, untuk trio metal saya kurang tertarik secara pergerakan, seperti itu aja kecuali MDKA ya, teman-teman. Ya, memang kan seperti ini akhirnya MDKA juga lebih ini karena dia kan korelasinya dengan emas. Ini pergerakannya juga lebar teman-teman ya. Kemarin naik tinggi sampai 3.540. Koreksi hari ini sampai 3.300, tapi closingnya dia diangkat sampai 3.500-an. Untuk TKIM, INKP saya rasa biasa aja, nggak ada ini, saya skip aja. JSMR juga kurang menarik. Yang nggak menarik saya skip aja. Nah, ini untuk semen, Indosemen sama SMGR menarik teman-teman ya. Ini bisa jadi nanti mengulang seperti kemarin ketika sektor-sektor yang lain mulai dingin, dia akan dimainkan lagi. Indosemen ini yang menarik kalau sudah di 11.765, tapi jangan tembus di bawahnya itu atau di 38 retracement. Indosemen kalau SMGR ini udah sampai 50, ini sebenarnya udah menarik ya. Nah, untuk ASA ini bagi ASA lover ya, jelas sekali ini barang masih OTW naik ya, OTW naik lewat 50 dan naik ke 60. Untuk ERA dia susur channel. Nah, untuk SAME juga menarik saya, tapi saya belum positioning sama sekali karena ini barang seperti masih mencari supportnya. Pelan-pelan sekali, jadi agak males kalau turun sekalian dalam, sekalian masuk teman-teman ya. Support-supportnya itu banyak soalnya untuk ini. Nah, di sini. Jadi sementara saya nggak masuk di SAME, hanya IMTK saja. Ini tradingan masih sangat bisa untuk dipakai tradingan. Kita bisa cek retracementnya. Kita cek dulu ya, saya bersihkan dulu retracementnya untuk SAME. Ya, kita ambil ini, kita kasih warna biru. Ya, kita kasih warna biru. Di sini memang untuk SAME kemarin koreksinya itu sampai 38 retracement di 1860-an, dan hari ini dia sudah naik lagi di atas 323 atau di 1950. Ini bagus nih barang ya. Sektor-sektor grup MPPA ini masih turun.
saya nggak usah banyak bahas aja, dia masih mencari supportnya. Multipolar juga ini masih mencari supportnya. LPPF dia memang beda pergerakannya, dia cenderung masih naik ini, tapi udah tinggi banget, tentu mau positioning juga ini ya teman-teman, apalagi banyak saham yang menarik lainnya. MLPT juga masih ini, sekilas aja teman-teman, kalau ada yang menarik akan saya bahas, kalau enggak ya enggak. MTDL itu ya dia pergerakannya terbatas 38 sampai 23. Cepin yang kemarin overshoot dari konsolidasi area, hari ini mantul dari area situ. Kalau teman-teman lihat kan di sini memang dia ada support ya di sini. Jadi memang sebenarnya di sini historic price-nya dia pernah mantul dari area itu. Tapi kalau saya kurang tertarik untuk sektor ini teman-teman ya. Kemudian farmasi nggak ada yang menarik ya teman-teman, KLBF aja yang paling bagus. KLBF silahkan kalau teman-teman suka. Cuma KLBF ini bid overnya tebel kalau nggak salah. Bid overnya KLBF ini tebel ya tebel. Kan ada yang bilang, Pak, tebel bukannya banyak yang mau beli. Ya, belum tentu seperti itu, belum tentu. Tebel kalau saya sih ngelihat dia pergerakan jadi agak lamban seperti itu. Ya kalau turun jadi agak lamban, naik juga agak lamban. Steady seperti itu ya. Kemudian Prodia ini cukup menarik ya teman-teman. Cuman ya teman-teman cukup menarik kalau dia berada di atau sudah koreksi cukup dalam. Kalau enggak biasanya pergerakannya tipis-tipis saja. Sekarang ketemu resistan ya teman-teman untuk Prodia. Support dia ada di 7239, resistan ada di 7990. Untuk silo juga sebenarnya masih menarik, tapi ini kalau ngambil sebaiknya ketika berada di support, karena setelah naik, historiknya setelah naik dia kadang terkoreksi seperti itu. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Dalam kondisi sekarang ya memang kadang kita nggak bisa terlalu fanatik harus ke saham-saham blue chip leader seperti itu, karena kalau sedang koreksi juga bisa lama, bisa membosankan kalau nggak turun-turun. Ya kalau saham bank mini lagi bergerak, kalau bagi teman-teman yang mungkin kurang kurang cocok saham-saham kecil ya mungkin istirahat dulu sambil nunggu saham-saham idolanya, saham-saham blue chipnya manggung. Atau kalau enggak, kalau misalkan tetap mau trading, sebaiknya size-nya dikurangi teman-teman ya, karena saham-saham ini naik turunnya juga bisa cukup kencang. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.